Ada satu pertanyaan yang sering kita abaikan, namun sebenarnya kita semua ingin tahu jawabannya. Bagaimana bisa kita meninggalkan kesan yang begitu dalam hingga orang-orang tidak bisa berhenti memikirkan kita? Di dunia yang penuh gangguan dan perhatian yang terus terpecah, kesan abadi bukanlah sekadar keberuntungan. Itu adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari. Dan salah satu cara terbaik untuk mempelajarinya adalah dengan menelusuri ajaran Stoik yang berusia ribuan tahun namun masih sangat relevan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menjadi pribadi yang tegar dan bijaksana, tetapi juga untuk membangun kualitas diri yang menarik perhatian secara alami. Ketika saya mulai mempelajari dan menguasai keterampilan Stoik ini, saya melihat perubahan nyata dalam cara orang lain memandang saya. Mereka mulai menghargai keberadaan saya, melihat saya sebagai sosok yang memiliki kedalaman dan ketenangan, yang tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar. Tanpa berusaha terlalu keras, saya menyadari bahwa kehadiran saya memiliki makna bagi mereka. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau selalu benar, tetapi tentang bagaimana mengolah diri kita menjadi versi terbaik yang bisa dirasakan oleh orang lain dengan cara yang otentik dan alami. Selama perjalanan ini, saya belajar 10 keterampilan kunci dari Stoik yang membuat saya lebih menarik dan lebih dikenang. Setiap keterampilan ini tidak hanya mengubah cara saya berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga memperkuat hubungan saya dengan diri sendiri. Semakin saya mengasahnya, semakin saya merasa damai, berpengaruh, dan lebih dihargai. Mari jelajahi keterampilan-keterampilan ini bersama, sehingga Anda juga bisa membuat orang-orang memikirkan Anda tanpa henti. Bukan karena kepura-puraan, tapi karena Anda menjadi sosok yang benar-benar tak terlupakan. Pertama, menguasai keterampilan ketenangan. Saya dulu tipe orang yang mudah terpicu emosi. Ketika pasangan saya mengatakan sesuatu yang tak sesuai harapan, saya akan langsung merespons dengan perasaan, kadang dengan marah atau defensif. Hubungan kami dulu sering diwarnai oleh reaksi spontan yang kurang produktif. Namun setelah mendalami filsafat Stoik, saya menyadari bahwa salah satu hal terpenting yang bisa kita lakukan dalam hubungan adalah belajar untuk tenang dan mengendalikan emosi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas reaksi kita, bukan atas kejadian atau perkataan orang lain. Ketika saya mulai melatih diri untuk tetap tenang dalam setiap situasi, saya memperhatikan bahwa argumen yang dulunya kerap menjadi besar, kini berubah menjadi percakapan yang lebih terkendali dan penuh pengertian. Saat pasangan saya berbicara dengan nada yang mungkin terdengar menyakitkan, atau ketika kami berbeda pendapat, saya mengambil beberapa detik untuk menarik napas dalam-dalam sebelum merespons. Ketika kita tenang, kita memiliki waktu untuk mempertimbangkan perspektif pasangan dengan lebih terbuka. Saya mencoba mendengar bukan hanya kata-katanya, tapi juga emosinya. Alih-alih hanya mendengarkan untuk menyiapkan argumen balasan, saya mulai lebih fokus untuk memahami apa yang benar-benar ia rasakan dan inginkan. Hasilnya luar biasa. Kami berdua jadi lebih saling menghargai, dan pasangan saya mulai merasa bahwa saya adalah seseorang yang selalu bisa diandalkan untuk tetap tenang, apapun yang terjadi. Dari sana, kepercayaan tumbuh dan hubungan kami menjadi lebih stabil. Ketenangan yang saya pelajari ini bahkan membuatnya berpikir lebih sering tentang saya, karena ia tahu bahwa saya adalah seseorang yang dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan tanpa harus terpancing emosi. Menguasai ketenangan membuat kita terlihat lebih kuat di mata pasangan, dan pada akhirnya itulah yang membuatnya selalu memikirkan kita. Bagaimana tidak? Semua orang mendambakan pasangan yang tenang, yang mampu menghadirkan kestabilan di tengah konflik. Ini bukan berarti menahan perasaan atau menghindari percakapan sulit, tetapi justru memiliki kekuatan untuk menghadapi semua itu dengan kedewasaan. Ketenangan bukan hanya meredakan konflik, tetapi juga menjadi landasan cinta yang lebih kokoh. Kedua, membangun kesabaran dalam hubungan. Di masa lalu, saya sering merasa frustrasi saat pasangan saya tidak merespons dengan cepat atau tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Rasanya seperti ada tuntutan batin untuk membuat semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi ketika mempelajari filsafat Stoik,
Saya mulai memahami bahwa orang lain juga memiliki waktu dan jalannya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kesabaran adalah seni untuk memahami ritme orang lain dan menghormati proses tersebut. Dengan belajar sabar, saya mulai menerima bahwa pasangan saya mungkin membutuhkan waktu untuk merenungkan sesuatu atau mungkin ingin menyampaikan pendapat dengan caranya sendiri. Ketika ada masalah, saya tidak lagi menuntut solusi instan. Alih-alih, saya berusaha memberikan ruang dan waktu baginya untuk menemukan jawaban terbaik tanpa tekanan dari saya. Hasilnya, percakapan kami menjadi lebih bermakna dan tidak terburu-buru. Contohnya, saat dia sedang menghadapi masalah pribadi dan saya ingin segera membantu, saya belajar untuk menahan diri. Daripada memaksanya untuk berbicara, saya memilih menunggunya sampai ia merasa siap. Mungkin terdengar sederhana, tapi pendekatan ini ternyata sangat berarti bagi hubungan kami. Ketika saya berhenti menuntut dan mulai menghargai prosesnya, pasangan saya menjadi lebih terbuka dan nyaman untuk berbagi. Ia tahu bahwa saya akan selalu ada tanpa tergesa-gesa atau terburu-buru. Kesabaran ini juga memberikan saya perspektif baru, bahwa kita tidak bisa memaksa kebahagiaan dalam hubungan. Kebahagiaan tumbuh dari rasa nyaman yang dibangun bersama. Dengan kesabaran, pasangan Anda akan merasakan kehadiran yang damai dan stabil di sisi Anda. Kesabaran membuat kita hadir dengan cara yang benar-benar bermakna, dan hal ini menciptakan ikatan yang lebih kuat. Ketika Anda sabar, pasangan Anda akan merasa dicintai tanpa syarat. Ia akan merasakan bahwa Anda mampu menunggunya, bahkan di saat ia sedang menghadapi berbagai kesulitan. Ini membuatnya merasa dihargai dan dipahami sepenuhnya. Pada akhirnya, kesabaran adalah tanda cinta yang tulus, dan inilah yang akan terus membuatnya teringat pada Anda. Karena cinta yang tulus tidak pernah terburu-buru, cinta yang tulus menghargai waktu, proses, dan perjalanan yang dilalui bersama. Ketiga, mengembangkan empati dan memahami perspektif pasangan. Salah satu pelajaran Stoik yang berharga adalah kemampuan untuk memandang situasi dari sudut pandang orang lain. Filsafat ini mengajarkan bahwa daripada selalu berfokus pada perasaan atau pandangan diri sendiri, kita perlu melatih diri untuk memahami sudut pandang orang lain. Dalam hubungan, empati adalah fondasi yang memperkuat ikatan dan mendekatkan dua orang. Saya pernah berada dalam fase di mana saya sering merasa tidak dipahami. Setiap kali kami berdebat, saya lebih banyak mendengarkan untuk merespons, bukan untuk memahami. Tapi setelah mendalami stoikisme, saya mulai sadar bahwa memahami perasaan dan sudut pandang pasangan adalah bentuk kasih yang paling dalam. Saya belajar untuk benar-benar mendengar, bukan hanya memperhatikan apa yang ia katakan, tetapi juga memahami mengapa ia merasakan hal tersebut. Sebagai contoh, ketika pasangan saya mengalami stres di tempat kerja dan menjadi lebih pendiam, saya awalnya merasa diabaikan. Tapi daripada larut dalam perasaan itu, saya berusaha menempatkan diri di posisinya. Saya mencoba membayangkan betapa beratnya tekanan yang ia alami dan betapa lelahnya ia setiap pulang kerja. Dengan perspektif ini, saya memilih untuk mendukungnya tanpa menghakimi atau menambah beban perasaannya. Saya lebih banyak bertanya dan memberi dukungan tanpa banyak komentar yang bisa membuatnya merasa disalahkan. Perubahan sederhana ini menciptakan hubungan yang lebih terbuka dan penuh pengertian. Empati membuatnya merasa diterima dan dipahami, serta menjadikan saya seseorang yang bisa ia andalkan dalam segala situasi. Seiring waktu, ia mulai menganggap saya sebagai tempat aman untuk berbagi suka dan duka, tanpa takut akan dihakimi. Ketika Anda melatih empati dalam hubungan, pasangan Anda akan merasa bahwa Anda adalah seseorang yang bisa memahami bahkan perasaan terdalamnya. Kemampuan untuk berempati membangun keintiman yang unik. Ketika Anda benar-benar memahami apa yang ia alami, ia akan merasa lebih dekat dan terhubung secara emosional dengan Anda. Ia tahu bahwa Anda peduli, bukan hanya pada apa yang terjadi, tetapi juga pada perasaan yang ia alami. Empati adalah bahasa cinta yang tak terucap, namun dapat dirasakan dengan kuat. Dan karena itulah pasangan Anda akan terus memikirkan Anda. Karena dalam diri Anda, ia menemukan seseorang yang sungguh-sungguh hadir dengan hati dan perasaan. Keempat, melatih kontrol emosi dalam setiap situasi.
Dalam hubungan, emosi bisa menjadi senjata paling berbahaya jika tidak dikendalikan dengan baik. Saya pernah mengalami masa-masa di mana kemarahan atau kekecewaan membuat saya mengucapkan hal-hal yang tidak sepantasnya, menimbulkan luka yang sulit disembuhkan. Namun, stoikisme menekankan pentingnya kontrol emosi, mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan perasaan negatif menguasai tindakan kita. Setelah mendalami prinsip ini, saya mulai melihat bagaimana mengendalikan emosi bisa menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau mengabaikan perasaan kita, tetapi lebih kepada memahami emosi tersebut dan menanggapinya dengan cara yang bijak. Ketika ada konflik atau ketidakcocokan, saya melatih diri untuk tidak langsung bereaksi secara impulsif. Sebaliknya, saya memberi diri saya waktu untuk berpikir jernih sebelum merespons. Tindakan ini membuat saya lebih bisa berbicara dengan tenang, tanpa menyulut emosi pasangan atau membuat situasi semakin rumit. Contohnya, suatu kali kami memiliki perbedaan pendapat tentang rencana masa depan. Jika dulu saya akan langsung mengkritik atau memaksakan pandangan saya, kali ini saya memilih untuk mendengarkan dan mengendalikan emosi. Saya memahami bahwa mungkin perspektifnya berasal dari pengalamannya, yang berbeda dari saya. Dengan pendekatan ini kami bisa berdiskusi tanpa merasa terintimidasi atau tertekan oleh emosi satu sama lain. Hasil dari kontrol emosi ini sangatlah terasa. Pertengkaran yang dulunya sering meledak kini berubah menjadi percakapan yang lebih dewasa. Kami saling mendengarkan, saling berbagi perasaan tanpa harus menyakiti. Ketika pasangan merasa Anda mampu mengendalikan emosi, ia akan merasa aman dan lebih nyaman untuk terbuka. Bahkan rasa percaya dan kagumnya terhadap Anda akan semakin dalam, karena Anda bukan hanya menahan diri dari amarah, tetapi juga memberikan contoh kedewasaan emosional yang luar biasa. Ketika Anda bisa mengendalikan emosi, pasangan Anda akan selalu teringat pada Anda sebagai sosok yang tenang, bijaksana, dan tidak mudah goyah. Kontrol emosi adalah kekuatan yang memberikan kepercayaan pada hubungan, karena pasangan Anda akan tahu bahwa apapun yang terjadi, Anda adalah seseorang yang bisa diandalkan. Mengendalikan emosi membangun ketenangan yang memancarkan kekuatan, dan inilah yang membuatnya memikirkan Anda terus-menerus, karena dalam diri Anda, ia menemukan kedamaian yang langka dan berharga. Kelima, menumbuhkan keberanian untuk jujur dan terbuka. Salah satu hal tersulit dalam hubungan adalah memiliki keberanian untuk jujur dan terbuka, terutama tentang hal-hal yang menyentuh perasaan terdalam atau ketakutan kita. Dulu, saya cenderung menahan beberapa hal, terutama jika saya merasa khawatir tentang bagaimana reaksi pasangan saya. Namun stoikisme mengajarkan bahwa kejujuran adalah inti dari kebajikan, dan bahwa keberanian untuk jujur adalah salah satu bentuk kasih sayang terbesar yang bisa kita berikan. Dengan keberanian untuk berbicara jujur, saya menemukan kedekatan emosional yang lebih dalam dan lebih bermakna dalam hubungan kami. Kejujuran bukan hanya tentang mengungkapkan pendapat atau perasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk berbagi kerentanan kita. Pada suatu ketika, saya merasa tidak aman tentang aspek tertentu dalam hubungan kami. Awalnya, saya ragu untuk membicarakannya, karena takut akan dipandang lemah atau berlebihan. Tapi saya akhirnya memutuskan untuk membuka diri dan berbicara dengan jujur. Saya mengatakan bahwa ini adalah hal yang mungkin sederhana, tapi penting bagi saya. Ternyata pasangan saya merespon dengan sangat baik, bahkan merasa tersentuh karena saya berani untuk berbagi hal yang sulit. Keberanian untuk jujur menciptakan kepercayaan. Ketika Anda jujur, pasangan Anda akan merasa bahwa Anda benar-benar terbuka padanya, dan ia akan semakin terbuka pada Anda. Ketika saya berani berbicara jujur, ia juga mulai lebih terbuka tentang perasaan dan pikirannya, termasuk ketakutan dan keinginannya dalam hubungan. Kami berdua merasa lebih terhubung karena kami tidak hanya berbagi kebahagiaan, tetapi juga hal-hal yang lebih dalam dan seringkali sensitif. Selain itu, keberanian untuk jujur memperkuat komitmen dalam hubungan. Ketika Anda jujur, pasangan Anda tahu bahwa Anda tidak menyimpan rahasia atau perasaan tersembunyi. Ia akan merasa lebih nyaman dan yakin bahwa hubungan kalian didasarkan pada transparansi, bukan kepura-puraan atau kepalsuan.
Kejujuran adalah wujud keberanian yang paling nyata, dan itu menunjukkan bahwa Anda menghargai hubungan ini dengan tulus. Pasangan yang melihat keberanian Anda untuk jujur akan merasa dihargai, karena ia tahu bahwa Anda tidak ragu untuk berbagi apa yang penting bagi Anda. Ia akan merasa bahwa hubungan kalian begitu dalam dan bermakna, hingga membuatnya memikirkan Anda tanpa henti. Kejujuran, meski kadang sulit, menciptakan ikatan yang kuat dan autentik, yang menjadi dasar hubungan penuh cinta dan kepercayaan. Keenam, menerapkan prinsip ketahanan dalam menghadapi rintangan bersama. Hubungan yang kokoh tidak terlepas dari tantangan dan rintangan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup akan selalu diwarnai oleh hal-hal yang tak terduga. Namun kekuatan batin kita untuk bertahan dan tetap berusaha adalah yang membuat kita semakin tangguh. Dalam hubungan, ketahanan bukan hanya soal bertahan pada masa-masa sulit, tetapi juga membangun keyakinan bahwa setiap tantangan bisa diatasi bersama-sama. Ada masa ketika kami dihadapkan pada masalah yang cukup besar. Situasi tersebut membuat kami sama-sama stres dan bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Namun prinsip ketahanan dalam stoikisme mengajarkan bahwa ujian ini adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan. Saya mulai berpikir bahwa setiap rintangan yang muncul dalam hubungan bukanlah untuk menghancurkan, tetapi justru untuk memperkuat. Dalam situasi sulit itu, saya belajar untuk lebih mendukung dan memberikan dorongan tanpa menekan atau memaksa. Saya memilih untuk menunjukkan ketahanan bukan dengan bertindak impulsif atau cepat mencari jalan keluar, melainkan dengan tenang dan perlahan mencari solusi bersama. Kami duduk, berbicara dari hati ke hati, mendiskusikan bagaimana kami bisa melewati ini. Dalam proses tersebut, saya mencoba menjadi sosok yang bisa diandalkan, yang tetap tenang di saat badai datang. Ketahanan ini menciptakan rasa aman dalam hubungan kami. Ketika pasangan melihat bahwa saya tidak mudah menyerah, ia mulai merasa bahwa kami bisa menghadapi apapun bersama. Ia menyadari bahwa saya adalah seseorang yang tetap berjuang, meski rintangan yang ada tidak mudah. Ketahanan ini juga memberi pesan bahwa saya tidak hanya ada di sisi baik hubungan, tetapi juga siap menghadapi sisi sulitnya. Ketika kita menunjukkan ketahanan, pasangan akan merasa bahwa cinta dan komitmen kita bukan hanya di permukaan, tetapi sungguh-sungguh mendalam. Ketahanan dalam hubungan adalah jaminan bahwa apapun yang terjadi, Anda adalah sosok yang siap berjuang bersama hingga akhir. Hal ini akan membuat pasangan terus memikirkan Anda, karena ia tahu bahwa dalam diri Anda ada kekuatan yang siap menghadapi segala rintangan bersama. Ketahanan bukan hanya menguatkan hubungan, tetapi juga memperdalam rasa saling percaya dan cinta yang tak tergoyahkan. Ketujuh, menghargai kehidupan saat ini dan menghindari ekspektasi berlebih. Salah satu ajaran Stoik yang sangat berpengaruh bagi saya adalah hidup di saat ini. Dulu saya cenderung tenggelam dalam harapan-harapan tentang masa depan yang sempurna, sehingga seringkali lupa untuk menghargai momen-momen indah yang sedang saya alami bersama pasangan. Stoikisme mengajarkan bahwa mengandalkan ekspektasi tinggi dapat menyebabkan kekecewaan, karena kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Dengan menghargai saat ini, saya mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam dan keintiman yang tumbuh alami. Setiap kali kami sedang bersantai bersama, seperti saat makan malam atau hanya berbincang di sofa, saya berusaha untuk benar-benar hadir dan menikmati waktu itu. Sebelumnya, saya mungkin akan membiarkan pikiran saya melayang pada kekhawatiran tentang masa depan atau ekspektasi pada hubungan ini. Namun, kini saya belajar untuk melepaskan semua ekspektasi berlebih dan menerima momen saat ini dengan sepenuh hati. Ketika saya melakukan ini, saya merasa lebih terhubung dengannya, tanpa beban atau tuntutan yang tidak perlu. Dengan hadir secara penuh, saya mulai lebih menikmati hal-hal kecil yang dulu mungkin saya abaikan. Senyumnya, caranya tertawa, atau obrolan sederhana yang membuat kami merasa lebih dekat. Saya mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harapan tentang masa depan, tetapi dari menghargai dan merasakan cinta yang ada saat ini. Saat saya berhenti memaksakan harapan yang berlebihan, pasangan saya pun mulai merasa lebih nyaman dan terbebas dari tekanan. Menghargai saat ini juga membawa ketenangan pada hubungan. Ia merasa bahwa saya benar-benar hadir tanpa tuntutan atau harapan yang membebani.
Ini membuatnya merasa dihargai apa adanya, bukan hanya sebagai seseorang yang harus memenuhi ekspektasi tertentu di masa depan. Ketika Anda hadir dengan sepenuh hati dan menghargai saat ini, pasangan Anda akan merasa dicintai secara utuh dan mendalam. Hidup di saat ini membantu kita menikmati setiap momen tanpa beban. Hal ini menciptakan kenangan indah yang akan terus teringat di benak pasangan. Ketika Anda menghargai momen bersama tanpa ekspektasi yang memberatkan, pasangan akan merasa tenang dan aman bersama Anda. Kehadiran penuh ini akan membuatnya memikirkan Anda tanpa henti, karena ia merasakan cinta yang hangat, tulus, dan tak terburu-buru. Kedelapan, mengembangkan sikap sederhana dan tidak bergantung pada hal eksternal untuk kebahagiaan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal eksternal, tetapi dari kedamaian dalam diri sendiri. Dalam hubungan, saya pernah merasakan betapa mudahnya tergoda oleh hal-hal yang sifatnya eksternal. Hadiah, perjalanan mewah, atau momen-momen yang tampak sempurna. Saya sempat berpikir bahwa hal-hal itu penting untuk membuat hubungan lebih bahagia. Namun akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan yang hakiki justru tumbuh dari kesederhanaan dan dari perasaan syukur yang tulus. Dengan mulai menerapkan prinsip stoik ini, saya berhenti menilai hubungan kami berdasarkan hal-hal material atau ekspektasi masyarakat. Saya mulai melihat bahwa kehadiran pasangan, dukungan emosional, dan kesederhanaan yang kami alami sehari-hari jauh lebih berharga. Kami tidak perlu makan malam mewah atau pergi ke tempat eksotis untuk merasa bahagia. Cukup dengan berjalan bersama di taman atau berbincang tentang hari-hari kami di rumah pun sudah menjadi momen yang berharga. Sikap sederhana ini membuat kami lebih fokus pada apa yang benar-benar berarti. Alih-alih membandingkan diri dengan pasangan lain atau memburu kemewahan, saya berusaha lebih menikmati kebersamaan kami apa adanya. Saya belajar bahwa setiap momen, sekecil apapun, bisa menjadi kebahagiaan jika kita benar-benar hadir dan menghargainya. Bahkan ketika kami mengalami masa sulit, kesederhanaan ini membantu kami tetap merasa cukup dengan keberadaan satu sama lain. Sikap ini juga membuat pasangan saya merasa nyaman dan tenang. Ia tahu bahwa saya tidak mengukur cinta kami berdasarkan hal-hal material atau standar dari luar. Sebaliknya, ia merasa dicintai secara tulus tanpa harus memenuhi standar atau harapan yang sulit dijangkau. Ini membuat hubungan kami menjadi lebih stabil dan autentik. Ketika Anda bisa menikmati hal-hal sederhana dalam hubungan, pasangan akan merasa bahwa Anda mencintainya tanpa syarat dan apa adanya. Sikap sederhana ini menanamkan rasa syukur dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Ia akan terus memikirkan Anda, bukan karena kemewahan yang Anda berikan, tetapi karena cinta yang tulus dan kesederhanaan yang membuatnya merasa nyaman dan dihargai sepenuhnya. Kesederhanaan adalah keindahan yang akan terus melekat di hati dan membuat hubungan lebih berarti setiap harinya. Kesembilan, berkomitmen untuk pertumbuhan pribadi dan bersama. Salah satu pilar utama dalam stoikisme adalah pentingnya pertumbuhan pribadi. Saya menyadari bahwa untuk menciptakan hubungan yang sehat dan bahagia, saya tidak hanya perlu fokus pada hubungan itu sendiri, tetapi juga pada pengembangan diri saya. Ketika saya berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri saya tidak hanya memberi manfaat bagi diri saya sendiri, tetapi juga bagi pasangan saya dan hubungan kami secara keseluruhan. Awalnya, saya berjuang dengan banyak aspek dalam diri saya, seperti ketidakpastian, rasa takut, dan kebiasaan negatif. Namun, saya bertekad untuk tidak membiarkan hal-hal ini menghalangi hubungan kami. Saya mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk tumbuh, seperti membaca buku, mengikuti kursus, atau bahkan berkonsultasi dengan seorang mentor. Dengan meningkatkan pemahaman diri dan keterampilan, saya merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan yang ada. Pentingnya pertumbuhan pribadi ini juga menginspirasi pasangan saya. Ketika ia melihat saya berusaha menjadi lebih baik, ia pun merasa termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Kami mulai saling mendukung dalam proses ini, baik dalam mencapai tujuan individu maupun tujuan bersama. Kami menetapkan waktu untuk berbicara tentang apa yang kami pelajari dan bagaimana kami bisa menerapkannya dalam hidup dan hubungan kami. Komitmen terhadap pertumbuhan juga membawa perubahan positif dalam komunikasi kami.
Ketika saya dapat berbicara dengan lebih terbuka tentang aspirasi dan ketakutan saya, pasangan saya merasa lebih nyaman untuk berbagi hal yang sama. Ini menciptakan kedekatan yang lebih dalam, di mana kami tidak hanya berbagi kebahagiaan, tetapi juga tantangan dan impian. Saat kami berdua tumbuh, kami mulai melihat hubungan kami sebagai tim yang saling mendukung. Ketika satu dari kami menghadapi kesulitan, yang lain siap membantu, bukan sebagai beban, tetapi sebagai dukungan. Kami belajar bahwa dengan terus berkembang, kami bisa menghadapi tantangan apapun yang datang. Ini menciptakan rasa saling percaya yang kuat, bahwa kami berdua ada untuk satu sama lain, siap membantu dan berjuang bersama. Ketika pasangan menyaksikan komitmen Anda terhadap pertumbuhan pribadi, ia akan merasa terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Ini menciptakan sinergi dalam hubungan, di mana dua individu yang kuat bersatu untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda berkomitmen pada pertumbuhan, pasangan Anda akan terus memikirkan Anda, bukan hanya sebagai seorang kekasih, tetapi sebagai teman dan rekan dalam perjalanan hidup. Kekuatan dari pertumbuhan bersama menciptakan ikatan yang tak tergoyahkan, dan inilah yang membuat cinta semakin mendalam dan berarti. Terakhir, menerima ketidakpastian dan membuka diri untuk perubahan. Dalam hidup, ketidakpastian adalah hal yang tak terhindarkan. Stoikisme mengajarkan bahwa alih-alih melawan ketidakpastian, kita seharusnya menerimanya dan belajar untuk beradaptasi. Dalam hubungan saya dulu sangat terpaku pada bagaimana seharusnya segalanya berjalan. Ketika ada perubahan atau tantangan yang tidak terduga, saya merasa cemas dan tidak siap. Namun setelah memahami pentingnya menerima ketidakpastian, saya mulai melihat perubahan sebagai bagian alami dari perjalanan kami bersama. Menghadapi perubahan dengan cara baru memberi saya perspektif yang lebih luas. Misalnya, ketika pasangan saya menerima tawaran pekerjaan yang mengharuskannya pindah ke kota baru, saya awalnya merasa cemas tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi hubungan kami. Namun, daripada terjebak dalam rasa takut, saya memilih untuk melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk tumbuh. Saya mulai berdiskusi dengan pasangan tentang bagaimana kita bisa menjaga komunikasi yang baik, merencanakan kunjungan, dan saling mendukung dalam adaptasi terhadap situasi baru. Proses menerima ketidakpastian ini membawa kami pada sebuah perjalanan baru yang penuh petualangan. Kami berdua mulai belajar untuk lebih fleksibel, tidak hanya dalam mengatur waktu, tetapi juga dalam menyesuaikan harapan dan impian. Kami berkomitmen untuk tetap saling terhubung, tidak peduli seberapa jauh jarak yang memisahkan. Dengan sikap terbuka terhadap perubahan, kami menemukan cara baru untuk berbagi momen-momen berharga, seperti video call yang menyenangkan atau menulis surat satu sama lain. Ketika Anda bisa menerima ketidakpastian, pasangan Anda akan merasa aman dalam hubungan, mengetahui bahwa Anda tidak hanya mengandalkan stabilitas eksternal, tetapi juga memiliki keyakinan bahwa cinta kalian cukup kuat untuk mengatasi berbagai perubahan. Ini menciptakan rasa aman yang mendalam, bahwa apapun yang terjadi, kalian akan saling mendukung dan menghadapinya bersama. Dengan berani menerima perubahan, Anda menginspirasi pasangan untuk melakukannya juga. Ini adalah pelajaran bahwa cinta sejati tidak terjebak dalam satu cara atau satu situasi, tetapi bisa beradaptasi dan tumbuh, bahkan dalam situasi yang tidak terduga. Ketika pasangan melihat Anda menerima ketidakpastian dan berani menghadapi perubahan, ia akan merasa terhubung dan termotivasi untuk terus memikirkan Anda, karena dalam diri Anda, ia menemukan seseorang yang bisa diandalkan dan siap berjuang bersamanya, apapun yang terjadi.